Hai, Lendra di sini. Selamat datang kembali di channel Spoiler Warning. Channel ini akan membahas alur cerita film secara singkat yang disuguhkan dalam waktu secara singkat. Kali ini akan merangkum film bergenre action menceritakan penyelamatan agen CIA yang ditahan oleh kelompok separatis Filipina. Dibintangi oleh Liam Hemsworth sebagai Kenny atau Playboy, Ricky Whittle sebagai Bishop, Milo Ventimiglia sebagai Sugar, dan Russell Crowe sebagai Reaper yang berperan sebagai controller drone untuk membantu penyelamatan misi ini. Di awal film kita diperlihatkan oleh aktor utama yang bernama Kenny atau Playboy didatangi oleh rekan sesama pasukannya yang memberitahu bahwa operasi akan segera dimulai dalam waktu 5 menit lagi. Namun Playboy sedikit kebingungan dengan sereal yang harus ia pilih untuk dibawa selama misi berjalan sebagai makanannya. Memperlihatkan sosok Reaper yang terlihat sangat kesal karena tim basket kesayangannya kalah dalam pertandingan. Didatangi oleh Sersania, mengingatkan pernikahan dirinya akan segera tiba. Tetapi yang sebenarnya ingin Sersania sampaikan ialah bahwa operasi akan segera dimulai dalam 15 menit. Kemudian adegan berpindah kembali kepada para anggota militer yang berada dalam helikopter angkut telah siap terjun payung untuk melakukan misi. Reaper melakukan obrolan melalui telepon bersama istrinya sebelum melakukan misi bahwa ia tidak bisa mendampingi istrinya yang sedang hamil, sebab ia memiliki misi yang harus segera diselesaikan. Kemudian Reaper memberitahu kepada rekan-rekan kerja lainnya yang sedang menonton basket, apabila ada telepon berdering dari istrinya, ia meminta untuk mengangkat telepon dan memberitahunya. Singkat cerita, pasukan yang telah diterjunkan untuk misi penyelamatan telah terhubung dengan Kapten Reaper melalui saluran udara, di mana Kapten Reaper akan menuntun mereka menuju target operasi melalui kanal satelit. Memperlihatkan suasana hutan yang lebat dengan pepohonan yang sangat rimbun, serta pasukan yang bertugas tetap waspada di sela-sela obrolan mereka apabila seketika ada musuh. Ketegangan pun terjadi ketika salah satu dari pasukan mereka menghentikan langkahnya dan memberi syarat bahwa di depan ada pergerakan. Ada menugaskan Playboy meminta bantuan kepada Reaper melalui drone untuk mengecek pergerakan yang dimaksud. Namun kejadian tak terduga pun terjadi. Sinyal di lokasi itu tak stabil mengakibatkan saluran gambar terputus kepada Reaper. Alhasil, mereka berpencar untuk mengecek pergerakan itu secara manual. Tetapi apa yang terjadi? Pergerakan itu hanya dari seekor babi. Bishop, your left. Copy. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di lokasi untuk misi penyelamatan dan segera melakukan pengintaian atau penyisiran lokasi. Setiap pasukan mencari tempat yang tepat untuk mengintai target agar tidak terdeteksi oleh musuh. Di saat melakukan pengintaian musuh di lokasi masing-masing, bahaya mendekati Kenny atau Playboy, alhasil kontak senjata pun terjadi, aksi balas tembak menembak pun terjadi. Salah satu pasukan yang bernama Abel terjebak dalam kontak senjata yang sangat dekat dengan musuh, yang dimana adegan ini akan menjadi adegan terakhir untuk Abel, karena Abel tertembak oleh musuh di bagian perut. Dua pasukan yang lainnya terkena serangan RPG musuh, hanya menyisakan Kenny saat ini yang berhasil menghindar dari kontak senjata. Abel, you've got 5 hops. Bishop, move your positioning on me. Terlihat Playboy yang sangat ketakutan atas kejadian tersebut meninggalkan temannya yang gugur tertembak dalam misi ini. Saluran radio tersambung dengan pusat. Reaper berusaha menyemangati Kenny atau Playboy yang terlihat sangat ketakutan. Playboy berhasil bangun dari ketakutannya berkat Reaper. Ia pun dituntun oleh Reaper melalui saluran udara untuk menuju lokasi titik penjemputan Playboy. Sejenak Playboy berada di persimpangan di dalam hutan, namun tak lama kemudian terdengar suara truk dari arah yang berlawanan menandakan bahaya di depan mata. Lantas ia bersembunyi di balik tempat untuk mengamankan dirinya dari zona bahaya. Ia meminta kepada Reaper untuk terus mengawasi musuh demi keamanan dirinya.
Ketegangan pun terjadi di mana persembunyian Playboy diketahui oleh salah satu anjing milik kelompok separatis atau Abu Sayyaf. Namun karena sutradara ingin filmnya tetap berlanjut agar cerita film ini mendapatkan klimaks yang diinginkan oleh para penonton, ia pun masih selamat dari bahaya itu. Buffalo Bill is remounted. Kembali ke Playboy, sudah sampai di titik lokasi penjemputan menggunakan helikopter yang sudah ditentukan oleh Reaper. Ia pun segera bergegas untuk segera naik ke dalam helikopter. Namun sayang seribu sayang, aksi penyelamatan evakuasi Playboy harus berakhir dengan ketegangan dan gagal karena misi evakuasi ini terdeteksi oleh musuh. Playboy 06, this is Blackbird 25, approaching at your position mark. Contact! I'm hit! Playboy kini dalam zona bahaya, dihujani peluru dari kiri dan kanan menggunakan kaliber senjata berat. Adegan epik pun terjadi di sini. Ledakan demi ledakan terus menghujani Playboy. Demi menyelamatkan dirinya, ia meminta kepada Reaper untuk segera melakukan tindakan peluncuran bom menggunakan drone menembak musuh di sekitarnya. Boom, musuh pun berhasil dilumpuhkan. Lagi dan lagi, semua sesuai harapan penonton. Playboy akhirnya berhasil selamat dari zona bahaya itu. Reaper, West Ridge. Contact Playboy. Fire here, Crown 114. Weapon away. Singkat cerita, namun apa yang terjadi? Tanpa disangka pelarian Playboy akhirnya diketahui dan tertangkap oleh pasukan militan. Tak lama kemudian, ada seseorang pria yang menyelamatkan Playboy. Ia adalah rekan satu tim dirinya bernama Sugar, yang terkena RPG bersama Bishop. Dan ternyata mereka selamat dari tembakan RPG itu. Mereka pun segera bergegas untuk menyelamatkan Bishop dan mengambil senjata yang ada di sekitar milik para militan. I thought you were dead. Well, you follow me, Sergeant? Hey, look. But you gotta dig, okay? It's not here. It's not here. It's here. You can still shoot. Kemudian di tengah perjalanan, Playboy berusaha untuk menghubungi Reaper secara tidak langsung memberitahu bahwa dirinya masih selamat, lalu menyampaikan bahwa dirinya dan Sugar akan kembali ke titik awal. Namun Reaper tidak setuju karena tim evakuasi dan penyelamatan akan segera datang. Playboy menceritakan kenapa ia ingin kembali ke titik awal karena ia ingin menyelamatkan rekan satu timnya yang disandra di sana, serta meminta untuk mempersiapkan pesawat apabila terjadi darurat pada saat penyelamatan Bishop. We have intel the asset has been found. We're not going for the asset. Give me a bearing. Say again? We're not going for the asset. One of our team members was captured. Bombs. Fuck. Hold your position until they're deployed. Negative, Reaper. There's no time. Trip, we're going in together. Playboy, a QRF is being assembled. Adegan berpindah kepada Reaper dan Jen yang diperintahkan oleh Kolonel untuk segera meninggalkan ruangan, serta kendali diambil oleh Hawkins karena mereka sudah melebihi batas kerja mereka selama 8 jam. Lantas terjadi perdebatan antara mereka karena Reaper kekeh ia ingin menyelesaikan misinya, tetapi Kolonel juga mengerti akan aturan regulasi kerja dan itu harus dilaksanakan. Alhasil, Reaper pun mengalah dan meninggalkan ruangan dan kendali pun diambil oleh Hawkins. Oh, come on, Virgil. Gonna pull rank on me? You... Exit the room. And I will do. Companion staff, sorry. Well, maybe that's your problem, Colonel. Advise you do not go down the same rabbit hole as your partner. Singkat cerita, mereka mulai menyusup ke dalam ruangan untuk segera menyelamatkan Bishop. Namun aksi mereka diketahui oleh musuh, sontak terjadi kontak senjata dan tembak-menembak pun terjadi. Namun tanpa diduga, Sugar tertembak di bagian perut dan Playboy bertarung melawan salah satu dari musuh.
Adegan berpindah di mana mereka dibawa dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Ternyata mereka tertangkap pada saat bom granat meledak di adegan sebelumnya. Playboy berteriak meminta untuk dikeluarkan dan memberitahu bahwa bom akan segera meledakkan tempat ini oleh Air Force One. Namun para penjahat hanya menghiraukannya. Di sela-sela ambang kematian, Sugar meminta kepada Playboy untuk menyelamatkan Bishop karena dirinya sudah tidak yakin bisa selamat dengan keadaan dan kondisi yang tertembak di bagian perut. Kemudian kita diperlihatkan adegan di mana Sugar ditembak di bagian kepalanya. Hal itu membuat mereka murka dan kehilangan rekan satu timnya. Di sisi lain, Komando Pusat telah bersiap untuk segera meluncurkan bom sesuai titik dan lokasi yang telah ditentukan oleh Playboy, Sugar, dan Reaper sebelumnya. No! Hey, listen to me, man. Cage, you understand? Bombs on these cages. Fuck! Fuck! Fucking hands off it! Fucking cow! Bom pertama berhasil mendarat dan meledakkan tempat itu. Namun, Playboy berhasil selamat dan berusaha untuk mencari Bishop berharap masih hidup. Tanpa diduga, Playboy bertemu dengan aset yang selama ini mereka cari bernama Jason. Loh, kok gitu? Jadi, cerita film ini sebenarnya Playboy dan pasukan lainnya ditugaskan untuk misi menyelamatkan aset. Namun misi itu berubah di tengah perjalanan karena misi mereka terendus oleh musuh yang akhirnya salah satu dari pasukan mereka tertangkap, yaitu Bishop. Playboy dan Sugar yang masih selamat menegaskan untuk menyelamatkan Bishop bukan lagi menyelamatkan aset. Playboy, Bishop, dan Jason berkumpul untuk segera keluar dari tempat ini karena bom selanjutnya akan segera mendarat dan meledakkan untuk yang kedua kalinya. Di waktu itu juga, Playboy berusaha menghubungi Komando Pusat agar terhubung kepada Reaper menggunakan telepon milik ketua kelompok separatis yang ia bunuh sebelumnya. Namun, telepon itu tidak berhasil terhubung karena salah satu tentara anggota pasukan di pusat hanya menghiraukan telepon dari Playboy karena mereka sedang asik menonton pertandingan basket. Playboy hanya bisa memberikan pesan singkat voice melalui telepon kepada Reaper untuk segera membatalkan peluncuran bom yang kedua. Memperlihatkan Reaper yang sedang membeli kebutuhan di supermarket, akhirnya pesan itu pun terbaca oleh Reaper. Reaper pun bergegas kembali ke kantor pusat komando untuk segera membatalkan bom yang kedua kalinya, dan bom pun berhasil digagalkan. Are they copy? Yeah. Zoom in to the caves. Adegan ditutup dengan Reaper dan Jane yang melakukan dansa menandakan bahwa film telah selesai. Oke guys, sekian alur cerita film Land of Bad kali ini. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye bye, salam sehat.